Halo sedulur semuanya. Semoga panjenengan hari ini dalam keadaan sehat, pikirannya lapang, rezekinya cukup, dan langkahnya dimudahkan. Mari kita awali sebentar dengan niat dan doa. Semoga apa yang panjenengan dengar hari ini membawa manfaat, menambah wawasan, dan menjadi pengingat agar kita tetap mawas diri, sabar, dan berjalan di jalan kebaikan. Amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Duduk yang santai, hirup napas pelan, mari kita mulai obrolan penuh makna ini. Sedulur, pernahkah panjenengan melihat seseorang yang tampak biasa saja, tidak punya jimat, tidak suka pamer ilmu, tapi kok ya hidupnya seperti selalu selamat dari bahaya? Orang yang berniat buruk padanya gagal, fitnah tidak mempan. Bahkan ada saja keajaiban kecil yang membuat dia lolos dari masalah. Nah, banyak orang percaya bahwa weton pon punya energi perlindungan seperti itu. Konon, energi mereka lebih kuat dari jimat apapun. Pertanyaannya, apa saja 7 energi perlindungan itu, dan bagaimana cara kerja kekuatan alami dalam diri weton pon? Sebelum kita masuk lebih dalam, sedulur, kalau panjenengan merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Biar panjenengan tidak ketinggalan pembahasan lain seputar weton, primbon, dan wejangan leluhur. Tulis juga di komentar asal kota panjenengan dari mana, dan doa terbaik panjenengan hari ini. Semoga doa itu menjadi jalan kebaikan untuk panjenengan dan keluarga. Weton pon dikenal sebagai weton yang memiliki keseimbangan energi paling stabil dibanding hari pasaran lainnya. Mereka punya karakter tenang, pendiam, tapi hatinya dalam. Orang pon biasanya tidak suka ribut, tidak suka pamer, dan tidak sembarang membuka diri. Sifat inilah yang membuat energi mereka lebih terjaga. Dalam hitungan Jawa, pon berada dalam titik pertemuan antara unsur tanah dan angin. Inilah yang membuat mereka punya perlindungan alami, halus, tapi kuat, dan seringkali tidak disadari oleh orang lain. Di video ini, kita akan membahas 7 energi perlindungan weton pon yang dipercaya banyak orang lebih kuat dari jimat apapun. Bukan mistis yang berlebihan, tapi pemahaman tentang karakter dan getaran alami manusia yang lahir pada hari pon. 1. Energi ketenangan yang membentengi. Sedulur, orang weton pon itu memiliki ketenangan yang lain daripada yang lain. Tenang mereka bukan tenang karena tidak punya masalah, tetapi karena mereka sudah terbiasa mengatur hati. Mereka tidak mudah terpancing omongan orang, tidak gampang ikut panas, dan tidak suka membesar-besarkan sesuatu. Dari luar tampak sederhana, tapi justru inilah benteng energi pertama mereka. Dalam banyak tradisi Jawa, ketenangan dianggap sebagai tameng yang paling kuat, karena hanya hati yang damai yang mampu memantulkan energi buruk. Jika seseorang mengirimkan niat jahat, baik lewat tindakan, ucapan, atau sekadar dengki dalam hati, energi itu akan sulit masuk orang yang batinnya stabil. Dan pon berada di posisi ini. Contoh nyata, seringkali ada orang yang mencoba menjatuhkan seorang pon. Difitnah, dibuli, atau diadu domba. Tapi karena pon tidak menanggapi dengan emosi, masalah itu seakan kehilangan tenaga. Orang yang berniat buruk akhirnya lelah sendiri, malu sendiri, atau justru terperangkap dalam niat jahatnya. Pernah ada cerita populer di kalangan masyarakat Jawa, seorang pon dituduh mencuri barang kantor. Ia tidak membela diri berlebihan, hanya berkata pelan, "Embok diperiksa bareng-bareng wae." Dan ketika diperiksa, pelaku sebenarnya justru ketahuan sendiri. Tenangnya orang pon membuat kebenaran muncul tanpa harus berteriak. Ketenangan orang pon juga membuat mereka tampak seperti memiliki perisai alami. Mereka tidak memakai jimat, tidak memamerkan susuk atau pegangan apapun, tapi kok ya hidupnya selamat terus. Ini bukan kebetulan, sedulur. Energi yang tidak gaduh sulit ditembus hal buruk. Leluhur bilang, "Ati sing ayem lui becik tinimbang tameng baja." Hati yang tenang lebih kuat daripada tameng besi. Dan ketenangan inilah yang menjadi tameng pertama weton pon. 2. Aura kejujuran yang menjauhkan pengkhianat. Sedulur, salah satu keunikan weton pon adalah sifat mereka yang jujur dan lugas. Mereka tidak suka memutar kata, tidak pandai bersandiwara, dan tidak nyaman jika harus membohongi orang. Justru karena itulah, aura mereka seperti cermin yang membuat orang dengan niat buruk enggan mendekat. Orang pon biasanya berbicara seperlunya,
tidak suka memamerkan hal yang tidak perlu. Mereka tidak sibuk mencari pengaruh atau ingin terlihat hebat. Sifat polos dan apa adanya ini memancarkan frekuensi batin yang jujur, dan frekuensi inilah yang membuat orang licik merasa tidak nyaman. Ibaratnya seperti begini, orang yang berniat jahat biasanya akan mudah membaca celah orang lain. Tapi ketika berhadapan dengan Pon, celah itu tidak muncul. Mereka bingung. Pon tidak mudah ditebak, tidak mudah dimanfaatkan, dan tidak memberikan ruang untuk tipu-tipu. Karena itulah, dalam banyak kasus, pengkhianat justru pergi sendiri. Ada teman yang awalnya dekat, tapi mulai menjauh karena merasa tidak bisa mengontrol Pon. Ada rekan kerja yang diam-diam iri, tapi kok ia malas mengusik Pon karena auranya seperti mengingatkan mereka pada rasa bersalah. Ada pasangan tak tulus yang akhirnya mundur tanpa alasan jelas. Contoh kisahnya seperti ini. Seorang Pon sering dimanfaatkan dalam pekerjaan, disuruh ini itu, tapi tidak dihargai. Lama-lama, tanpa ia melakukan apa-apa, justru orang yang memanfaatkan tersebut pindah divisi, dipindahkan atasan, atau kena masalah sendiri. Pon tidak bicara, tapi alam bertindak. Aura kejujuran memang seperti lampu terang. Ia tidak berisik, tapi cahayanya membuat makhluk gelap tidak berani mendekat. Leluhur berkata, "Wong jujur katon sadurunge omong." Orang jujur terlihat sebelum ia berbicara. Dan itulah perlindungan kedua weton Pon. 3. Firasat tajam yang menghindarkan dari bahaya. Sedulur, firasat orang Pon itu halus, tapi kuat. Mereka bukan peramal, tapi hati mereka sering memberi tanda-tanda kecil yang sulit dijelaskan. Kadang berupa rasa tidak nyaman, perasaan was-was tanpa sebab, atau tiba-tiba ingin mengurungkan niat. Dan uniknya, firasat itu sering terbukti. Pon adalah weton yang berada pada titik keseimbangan unsur tanah dan angin dalam kepercayaan Jawa. Tanah memberikan ketenangan, angin memberikan kepekaan. Kombinasi ini membuat mereka peka terhadap perubahan energi. Entah itu bahaya, orang yang tidak tulus, atau situasi yang tidak menguntungkan. Misal, ada rencana pergi jauh. Tapi pagi hari, Pon merasa malas, berat hati, atau tidak nyaman. Jika diteruskan, sering muncul kejadian buruk, kecelakaan di jalan, tempat tujuan ada keributan, atau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Pon yang mengikuti firasat biasanya selamat dari hal-hal seperti ini. Ada juga kisah sederhana. Seorang Pon mendapat tawaran kerjasama. Tidak ada yang terlihat mencurigakan, semua tampak baik-baik saja. Tapi hatinya tidak sreg. Ia tunda dulu. Beberapa bulan kemudian, terbongkar bahwa bisnis tersebut bermasalah. Pon selamat karena mengikuti suara batinnya. Firasat ini juga bekerja dalam hubungan sosial. Pon bisa merasa seseorang aneh, meski orang tersebut ramah. Bisa merasakan seseorang ada maksud tertentu, meski tidak ada tanda-tanda jelas. Tidak heran, banyak Pon yang selalu berhasil menghindar dari orang manipulatif. Ini bukan kebetulan. Ini adalah perlindungan batin yang diberikan oleh alam untuk weton Pon. Leluhur bilang, "Ati orang ngapusi." Hati tidak pernah berbohong. Dan hati Pon seringkali paling jujur dalam memberi peringatan. 4. Energi kesabaran yang mengalahkan niat jahat. Sedulur, orang weton Pon memiliki kesabaran yang jarang dimiliki orang lain. Mereka bukan tipe yang mudah meledak, bukan tipe yang membalas dengan cepat, dan bukan tipe yang suka memperkeruh suasana. Kesabaran ini bukan kelemahan, justru ini adalah tameng yang sangat kuat. Dalam budaya Jawa, kesabaran dianggap sebagai bentuk ilmu tinggi. Leluhur percaya bahwa orang yang sabar memiliki daya gaib tersendiri, karena mereka menahan energi marah, sehingga energi buruk tidak bisa menempel. Dan Pon berada tepat di titik ini. Ketika orang jahat menyerang Pon, biasanya Pon hanya diam. Ketika difitnah, Pon hanya menghela napas. Ketika dibohongi, Pon tidak langsung membuat keributan. Tapi justru karena diam itulah, alam yang turun tangan. Banyak kasus, orang yang menyakiti Pon akhirnya kena karmanya sendiri. Entah masalah pekerjaan, hubungan, atau urusan hidup lainnya. Pon tidak membalas, tapi sesuatu di luar logika akan membuat pelaku merasakan akibatnya. Pernah ada kisah seorang Pon yang diremehkan dan dilecehkan oleh rekannya di kantor. Ia tidak membalas, tidak mengadu ke atasan.
Beberapa bulan kemudian, rekan yang meremehkan itu justru terlibat konflik besar dan dipindahkan. Pon tetap aman dan malah dipercaya mengemban tugas baru. Kesabaran Pon itu seperti air. Lembut, tapi mampu memadamkan segala yang panas. Tidak melawan secara frontal, tapi hasil akhirnya sering mengejutkan. Orang yang berniat jahat pada Pon biasanya tidak tahan lama. Mereka akan merasa tidak enak, gelisah, atau mundur tanpa alasan jelas. Leluhur berkata, "Wong sabar diparingi pagar tanpa wujud." Orang sabar diberi pagar yang tidak terlihat. Dan pagar ini sangat kuat melindungi weton Pon. 5. Tidak mudah dipengaruhi, sulit dimasuki energi negatif. Sedulur, salah satu keunggulan weton Pon adalah fondasi batinnya kuat. Mereka bukan tipe yang mudah ikut-ikutan, tidak gampang terbawa arus, dan tidak mudah percaya pada orang baru. Ini membuat mereka seperti benteng yang sulit ditembus oleh energi negatif atau niat buruk. Pon juga tidak mudah terpancing rayuan, drama, atau omongan manis. Mereka selalu mengamati dulu, siapa orangnya, bagaimana tingkahnya, dan apa niat sebenarnya. Kekuatan filter inilah yang melindungi Pon dari banyak masalah sosial. Misalnya, ketika ada rekan baru yang tampak terlalu ramah, Pon bisa langsung tahu apakah orang tersebut tulus atau hanya sedang mencari celah. Mereka tidak menolak, tapi menjaga jarak dengan cara halus. Sikap hati-hati ini membuat orang yang berniat memanfaatkan cepat menyerah karena tidak menemukan jalan masuk. Energi Pon itu ibarat pintu tebal. Kalau orangnya tidak tulus, pintu itu terasa berat untuk dibuka. Hanya orang-orang yang benar-benar jujur dan sabar yang bisa masuk ke hati Pon. Bahkan secara batin, Pon sulit ditembus oleh energi jahat. Ada banyak cerita bahwa orang Pon jarang terkena guna-guna, kiriman buruk, atau serangan batin negatif. Bukan karena memakai jimat, tapi karena hati mereka tidak mudah goyah. Energi mereka stabil dan bersih, sehingga hal negatif tidak menemukan tempat untuk menempel. Dalam hubungan sosial, Pon bukan tipe yang gampang dipengaruhi teman untuk melakukan hal negatif. Kalau hatinya bilang tidak cocok, mereka tidak akan ikut. Bahkan jika semua orang mendukung suatu hal, Pon tetap berpegang pada prinsipnya. Leluhur berkata, "Sing dasar kuat ora gampang doyong." Yang fondasinya kuat tidak mudah roboh. Dan fondasi batin Pon adalah salah satu yang terkuat. 6. Kekuatan doa Pon yang cenderung mustajab. Sedulur, yang sering tidak disadari oleh orang Pon adalah, doa mereka itu kuat. Pon tidak banyak meminta hal-hal besar. Doanya sederhana, keselamatan, ketenangan, kesehatan, dan cukup rezeki. Dan justru doa yang sederhana ini lebih mudah menembus langit. Orang Pon biasanya tidak suka berkeluh kesah pada orang lain, sehingga semua keluhannya hanya keluar lewat doa. Ketulusan inilah yang membuat doa mereka mustajab. Dalam hitungan Jawa, Pon adalah weton yang berada dalam frekuensi hening, yang membuat ucapan batin lebih kuat gaungnya. Banyak Pon yang merasakan hal seperti ini. Ketika mereka benar-benar terdesak, dan hanya bisa menunduk lalu berdoa pelan, jalan keluar tiba-tiba muncul. Ada bantuan tanpa diduga, ada kemudahan dari arah yang tidak disangka. Contoh paling sering terjadi, ada Pon yang sedang membutuhkan uang dalam waktu mendesak. Ia tidak mengeluh ke siapapun. Ia hanya berdoa. Besoknya, pekerjaan tambahan datang, atau ada pembayaran tertunda yang tiba-tiba cair. Itu bukan kebetulan, sedulur. Orang Pon juga dikenal tidak suka mendoakan keburukan. Kalaupun sakit hati, mereka hanya berkata dalam hati, "Ya wis, mugo wae kowe sadar." Dan anehnya, orang yang menyakiti itu sering mengalami kesadaran dengan cara yang tidak enak. Bukan karena Pon mengutuk, tetapi karena ketika orang sabar berdoa untuk kebaikan, alam akan menyeimbangkan sisanya. Leluhur bilang, "Doa wong sing meneng lui banter tinimbang wong sing banter suarane." Doa orang yang diam lebih keras daripada orang yang berteriak. Dan itulah kekuatan weton Pon yang jarang diketahui orang. 7. Perlindungan alam, orang jahat mundur tanpa alasan jelas. Sedulur, energi perlindungan weton Pon yang terakhir ini adalah salah satu yang paling misterius. Banyak orang Jawa percaya bahwa Pon adalah weton yang dijaga oleh kekuatan halus yang tidak terlihat mata. Bukan berarti mistis berlebihan,
Bukan pula berarti pon memiliki ilmu tinggi. Tapi getaran alami mereka sering membuat orang jahat mundur sendiri tanpa alasan jelas. Ada orang pon yang dari luar terlihat biasa saja. Tidak berbadan besar, tidak banyak bicara, tidak pernah menunjukkan kemarahan. Tapi anehnya, orang yang berniat buruk padanya sering tidak berani mengambil langkah. Niat yang awalnya ingin merugikan tiba-tiba hilang. Keinginan untuk memfitnah tiba-tiba terasa berat. Rencana untuk menjatuhkan mendadak gagal, seakan ada yang menghalangi. Ini karena pon memancarkan energi, wening, dan adem, yang tidak cocok dengan energi gelap. Bayangkan seperti ini, orang yang berniat jahat biasanya membawa aura panas, gelap, atau resah. Ketika mendekati orang pon yang auranya jernih, energi itu berbenturan. Yang gelap kalah. Yang panas padam. Yang jahat mengkerut. Ada banyak cerita dari masyarakat Jawa tentang pon. Ada pon yang pernah diincar pencuri, tapi anehnya orang itu malah memilih rumah lain. Ada pon yang dihujat diam-diam di kantor, tapi ketika akan dilaporkan, pelakunya tiba-tiba ketahuan lewat cara yang tidak masuk akal. Ada pon yang hendak dicurangi dalam perjanjian bisnis, tapi orang yang berniat curang itu sakit mendadak dan tidak bisa hadir. Semua itu tidak bisa dijelaskan secara logika, tapi sering terjadi pada weton pon. Leluhur kita menyebut perlindungan semacam ini sebagai pang-ayoman alam, perlindungan dari energi kehidupan itu sendiri. Alam menjaga orang yang hatinya tidak suka macam-macam, tidak suka menyakiti, dan tidak pernah berniat buruk pada siapapun. Dan pon termasuk kelompok ini. Orang yang mencoba mengganggu pon biasanya merasa tidak nyaman, mengalami hambatan aneh, atau justru mengalami kemunduran dalam hidupnya sendiri. Tanpa pon harus membalas. Tanpa pon harus menggunakan jimat. Tanpa pon harus marah-marah. Itulah kekuatan batin pon. Mereka hanya perlu tetap menjadi diri sendiri. Leluhur bilang, sing becik ketemune becik. Yang baik akan bertemu kebaikan. Dan pon, dengan energi alam yang melindunginya, sering selamat dari bahaya tanpa panjenengan sadari. Sedulur, 7 energi perlindungan weton pon ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini adalah karakter alami yang dibawa sejak lahir. Mari kita rangkum. Ketenangan yang menjadi tameng. Kejujuran yang menjauhkan pengkhianat. Firasat tajam yang melindungi dari bahaya. Kesabaran yang mengalahkan niat buruk. Kekuatan mental yang sulit ditembus. Doa yang mustajab. Perlindungan alam yang membuat orang jahat mundur. Jika panjenengan lahir di weton pon, bersyukurlah. Perlindungan panjenengan bukan dari benda, tapi dari karakter mulia panjenengan sendiri. Terima kasih sedulur sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini membawa manfaat dan menjadi pengingat agar kita tetap berjalan di jalan kebaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar panjenengan tidak ketinggalan video selanjutnya. Tulis juga doa terbaik panjenengan. Semoga dikabulkan dalam waktu dekat. Sampai bertemu lagi. Semoga panjenengan selalu dalam lindungan, dalam ketenangan, dan dalam kebaikan.